Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi dosa kita diampunin Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita semua lalu berbuat salah, sampai kita semua berbuat dosa. Jadi manusia itu sebenarnya kalau dia lempeng aja, terus dosanya dikit gitu ya, mana sih nggak ada, pasti ada, tapi nggak banyak-banyak gitu loh. Terus dia cepat istighfar gitu, cepat minta ampun. Terus menjaga sholat fardu aja, yang fardu aja itu dijaga. Apalagi kalau kemudian nanti mau yang sunnah-sunnahnya, maka rizki itu dijamin sama Allah SWT. Ya, tapi manusia ini kan memang tempatnya dosa. Ya, rizki kita menjadi berkurang sebab juga dosa kita. Kayak WC mampet, nah, kita itu WC mampet, jadi mesti banyak istighfar insyaallah. Dosa kita juga barangkali yang membuat ya, atas izin Allah kita punya hutang gitu. Telat nikahnya gitu. Telat punya anaknya, sakit-sakitan, ketipu, apalagi itu, hilang mobil, kecurian gitu. Walaupun buat sebagian yang lain bisa jadi itu ujian, bisa jadi buat seseorang itu ujian. Sampai umur 40 dia belum nikah gitu, padahal dia orang baik, orang soleh atau solehah, ibadahnya juga bagus, tapi sampai umur 40 ternyata belum nikah. Belum tentu itu azab, bisa jadi itu ujian. Ada anak kecil kan belum punya dosa, tapi udah kena kanker misalkan, gimana tuh? Kan belum punya dosa, bisa jadi itu ujian. Ujian buat siapa? Buat ayah ibunya, sabar enggak? Atau bisa jadi pembersihan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Anaknya banyak dosanya tuh emak bapaknya, rizkinya semua rizki haram, akhirnya anak kasihan, sakit-sakitan ya. Tapi sekali lagi belum tentu itu azab, bisa jadi itu ujian. Cuman buat kita-kita sih ya kayaknya mah gitu. Bisa jadi cenderung azab gitu. Nah, orang senantiasa mikirin hajatnya, senantiasa mikirin dosanya. Padahal yang harusnya dipikirin dosanya. Utang gak kebayar masalah gak? Utang kalau nggak kebayar masalah nggak? Jodoh kalau nggak datang masalah nggak? Rumah kalau sampai kesita masalah nggak? Mau tinggal di mana gitu ya? Kalau mobil sampai kesita masalah nggak? Sesungguhnya itu semua cuman masalah dunia. Cuman masalah dunia. Loh Ustaz, kalau misalkan utang nggak kebayar tadi gantung loh. Kalau niatnya ngemplang digantung. Kalau niatnya memang nggak mau bayar digantung di kaki langit. Tapi kalau emang niatnya bayar, karena emang dia susah buat bayar utang, nggak ada niat ngemplang. Dari awal nggak ada niat ngemplang.
Sebenarnya nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah buat orang itu, buat kita manusia ini adalah kalau kita meninggal dunia, kita dalam keadaan berdosa. Kita meninggal dunia dalam keadaan kita bermaksiat. Kita meninggal dunia dalam keadaan kita durhaka sama orang tua. Habis disumpahin, terus kita kabur, di depan ketabrak, mati. Nah, itu dia masalah. Masalah buat ibu adalah ketika ibu durhaka sama suami. Masalah buat kita ketika kita berkhianat sama istri. Terus tinggal menyimpan kebohongan. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, astagfirullahaladzim. Buat kita yang menjadi masalah adalah ketika kita meninggal masih ada harta orang di kita, belum Allah bersihin, belum Allah cuci. Itu dia sebenarnya masalah itu. Hilang handphone masalah nggak? Hilang BB iPhone masalah nggak? Yang masalah buat ente itu sebenarnya bangun malam kelewat, harusnya ente lebih nangis daripada hilang handphone. Tapi kita ini emang dunia melulu dikhawatirin. Saya ya, insya Allah gitu, izin Allah, 1000 kali saya menyuruh saudara nyari dunia buat ngegedein sedekah. Buku semua bisa jadi pengusaha, itu isinya malah tentang ibadah, tentang tauhid. Saya menyuruh saudara menguasai pasar, bikin properti, bikin kontrak-kontrakan, kos-kosan, bangun ruko, buka ini, buka itu usaha, supaya situ bisa menjadi jalan rizki buat orang. Supaya bisa jadi jalan umroh buat orang, jadi jalan pergi haji buat orang, bukan buat pekaya. Kalau buat pekaya mah penting sih, tapi bukan segalanya gitu. Saya alhamdulillah tuh tiap bulan gitu sedekah semobil, 2 mobil, sampai sekarang. Orang taunya saya disedekain dulu. Maksud nih, nah mobil saya ganti-ganti, tanya tuh anak-anak. Ganti-ganti, kenapa ganti-ganti? Ya nggak pernah lama make, hilang, pakai lagi, hilang, pakai lagi, hilang. Ya diganti terus. Situ mah Kijang 85 aja masih di garasi. Kijang tahun 85, 86, 90, Carry tahun 76. Belum keluar kali ya. Ada Tungtung. Tungtung, tau gak Tungtung? Tahun 80. Mobil setrikaan dijaga-jagain. Mobil setrikaan, mobil sipiknya zaman dulu. Motor tahun 95 dipelihara. Ente pakai setahun, kelamaan. Cepet gantian sama Allah. Kalau enggak diganti-ganti. Nah. Pesantren asal bikin buat orang, asal bikin buat orang, asal bikin buat orang. Allah ganti pesantren buat sendiri. Ketika punya sendiri, ya dari awal lu wakaf aja udah. Nggak usah punya sendiri. Ya makanya makin gede. Ustadz sombong. Emang kalau ngomongin diri sendiri mah begitu gitu. Dulu saya mikir begini. Lalu saya sedekah. Waktu dulu nih, tahun berapa? 2006 apa? Kalau saya sedekah Alphard, dapat HP gitu. 2006 tuh saya udah sedekah Alphard tuh. Udah kita belah 2. Alphard dijual dapat berapa ratus gitu, bagi 2. 2006. Terus kita mikir, dapat helikopter kali ya gitu. Kan sepertinya bercanda tuh. Tapi bakal kejadian ini. Bakal kejadian. Ini namanya bayaran dari Allah kan nggak setahun 2 tahun.
Kadang-kadang 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Nah, masalah buat saudara adalah kalau saudara sedekahnya sedikit. Itu masalahnya. Bukan maju nggak nih usaha. Maju usaha mah nomor 2, nomor 3, nomor 17 malah. Ente waktu usaha gimana? Rezekinya halal tidak? Jangan-jangan buka usaha modalnya boleh nipu. Boleh nggak bener. Terus ketika usaha boro-boro duha, sholat malam, sholat zuhur lewat, asar lewat. Itu yang mestinya lebih dikhawatirin daripada utangnya sendiri, daripada usahanya sendiri. Anak lulus, musibah tidak? Karunia bukan? Coba. Anak lulus dari SMP, dari SMA, dari SD, dari kuliah, itu musibah apa karunia? Belum tentu itu karunia. Mestinya mikir, dia nggak soleh, dia nggak taat, kok Allah lulusin? Apa maksudnya tuh? Jangan-jangan lu lagi diulur. Bener. Orang yang bisa introspeksi itu yang dijentil. Begitu dijentil berengah, oh iya saya salah ya. Dan jangan-jangan ketika dia sekolah, sholat subuh enggak, sholat duha enggak, sholat zuhur enggak, sholat asar enggak, sak bapaknya sak ibunya enggak, terus lulus gembira, salah itu malah. Nah, kita istighfar dulu. Kita istighfar dari dosa kita. Kita dikasih mata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nih ya, dikasih mata nih ya. Jangankan ngelihat maksiat. Kita ngelihat Quran kita nggak baca aja dosa itu sebenarnya. Ya tentu ada waktunya gitu. Kita dikasih kuping, terus azan berkumandang, kita nggak datang ke masjid. Berasa nggak tuh dosa? Dosa tuh dosa tauhid. Baru dengar ya ada dosa tauhid. Saya juga baru dengar dari guru saya. Dosa tauhid apa katanya? Nggak nganggap panggilan Allah. Allah manggil nggak? Manggil. Dengar nggak? Enggak. Gimana? Allah kan ngasih kuping supaya situ dengar. Paham tidak? Ternyata Allah ngasih kita kuping percuma. Coba deh kalau misalkan Allah begini, Allah panggil malaikat kuping, tambahin satu. Jadi ada 2 kuping di samping kanan kiri, terus ada satu lagi di tengah, biar denger gitu. Ada kuping kecil bolong gitu. Dosa saya seperti itu, dosa situ juga mungkin seperti itu. Nih ya kan, yang ngasih jerawat Allah. Ikhtiar jadi benar kalau konsepnya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ai jerawat, alhamdulillah. Itu gitu dulu. Tapi jerawat. Apa sih? Nggak syukur. Saya tweet tuh tempo hari tentang jerawat. Mana follower ada? Wah. Ketika kita bisa ngelihat jerawat, ketika para akhwat ngelihat jerawat, sesungguhnya dia punya mata masih melihat. Kenapa jadi mengeluh? Kan mata masih ngelihat tuh. Ketika saudara bercermin, saudara masih berdiri toh, masih bisa ngaca tuh, namanya masih bisa ngelihat. Pertama kali yang dilihat malah yang membuat Allah tuh jadi menganggap kita nggak bersyukur gitu. Ada yang punya hajatnya pekerjaan, ada sini yang nganggur ada.
Ada yang pemirsa barangkali punya hajat, pengen punya rumah ya. Siapa yang belum punya rumah? Doanya gimana? Doanya gimana? Jangan tanggung, udah di depan Allah mah minta perumahan. Udah di depan Allah minta satu rumah, sayang amat. Ya Allah, kasih saya rumah dan kasih saudara-saudara saya rumah, kasih teman-teman saya juga rumah, kasih semua kaum muslim muslimat rumah, kasih orang Palestina tuh rumah, biar jangan diambil sama Israel. Kasih orang yang rumahnya kecil gede, kasih rumah yang sempit luas, kasih orang-orang yang punya rumah tapi dia masih sendiri, dia berdua. Yang udah berdua jadi berempat, berlima, berenam. Doanya jangan sendirian gitu. Terus sekalian, kalau boleh nih ya Allah, sekalian deh saya pengen punya perumahan. Tuh, cakep. Doanya ordinary people banget sih. Butuh duit 7 juta. Doanya gimana? Ya Allah, saya butuh duit banget 7 juta, ngepas bener. Lebihin 7,1 gitu. 7,2. Doa sih takut bener. Ya Allah, saya emang gak banyak mintanya. Yang penting bisa makan aja. Bohong banget, begitu dia kasih makan apa? Cuman ini nih, gitu. Entenya doanya salah. Doa yang banyak. Yang boleh itu Ustaz. Yang sewot kan yang dengar. Allah mah nggak apa-apa. Coba suami di depan istri, dia doa. Lagi sholat malam nih. Ya Allah pengen jadi bos, malas jadi satpam. Ya yang belakangnya nyaut. Yang belakang. Syukur bang, yang syukur. Allahnya nggak jawab, bininya jawab. Nah, aneh coba. Ya Allah pengen banget punya rumah gede. Yang belakang nyaut, minta buat bayar kontrakan dulu. Doanya tanggung banget sih. Apalagi hajatnya? Pengen pergi haji ya? Siapa yang pengen pergi haji? Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba baca semua. Yang kencang bacanya. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa doanya supaya bisa pergi haji? Ya Allah, pergiin saya haji gitu. Jangan. Sayang, tanggung. Udah di depan Allah. Minta sama Allah pindahin Ka'bahnya ke Indonesia biar gampang. Doanya jangan tanggung-tanggung ge. Ya Allah, pergiin saya. Pergiin suami saya. Pergiin anak-anak saya. Dan turunan-turunannya nanti sampai akhir zaman. Jangan ada yang meninggal sebelum nyampe ke Baitullah. Gitu doanya. Teman-temannya saya. Teman-temannya suami saya. Sahabat-sahabatnya saya. Sahabat-sahabatnya suami saya. Siapa lagi ya? Gitu, nanya sama Allah. Siapa lagi ya? Mikir bentar. Oh iya benar. Keluarganya guru saya. Teman-temannya teman saya. Teman-temannya temannya anak saya. Anak-anaknya teman-teman saya. Siapa lagi ya? Tetangga-tetangga saya. Itu doa yang banyak. Terakhir,
dan semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di seluruh dunia. Kalau perlu ente SMS ke orang-orang BBM, gua mau doa nih supaya mau pergi haji, siapa yang mau didoain? Gitu. Dulu saya memulai karir dalam tanda petik jadi ustadz, itu karena begitu datang ke orang-orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Punya utang ya? Iya, sama. Sini. Ane mau doa. Ayo doa. Habis doa, saya bilang, "Kita malam Jumat ke rumah ya. Kita doa lagi." Gitu. Ketok pintunya. Ketok pintunya. Kalau mau dianggap sama orang, berbawaan. Jangan ngetok doang. Tok doang. Ini udah ngaji apa doa belum? Ini tujuannya doa ya. Tapi doanya kalau ente nggak ngerti filosofinya, doa ente jadi kosong. Ketok tuh pintu orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nih, ada pepes jengkol. Yang keren apa yang keren? Itu keren tahu, udah lama nggak ada tuh. Nih ada ikan goreng, nih ada pisang goreng, minimal pisang goreng dah. Ya toh? Pisang goreng kan murahan tuh. Kalau nggak punya duit, ente berdiri aja di bawah truk. Nah, ini begitu dulu. Dulu santri-santri yang di awal-awal ngalamin tuh yang aneh ngalamin. Santri sekarang sih mainannya kantin. Bener, saya makin banyak murid nih, makin nggak ketemu tuh. Tes gitu ya maksudnya, apa ya? Seni gitu loh, seni jadi santri itu nggak ketemu gitu. Karena semua akhirnya berjalan secara manajerial. Waktunya makan gitu. Udah kayak ayam negeri gitu. Antre gitu. Sesungguhnya saya nggak terlalu demen aslinya tuh. Saya bilang sama Rohim, sini. Mau nggak lo anak-anak makan enak sekarang? Mau ya Ustaz? Sono ke restoran Padang, lu cuci piring. Bener loh. Lah jadi ustadznya datang. Assalamualaikum Ji, waalaikumsalam. Anak aneh 2 dong, bantu nyuci piring di sini. Oh iya Ustaz, silakan Ustaz. Emang nggak belajar? Itu dia belajar ini. Jangan lupa kasih makan anak orang. Beres Ustaz, makan enak deh. Oh anak sekarang kalau mau makan enak di SMS emaknya. Nih, bosen nih. Emaknya juga blow on lagi. Dia datang lagi ke pesantren bawa rendang, bawa apa itu. Sebelum-belumnya emak begitu tuh. Sepintar-pintarnya emak, kalau anak SMS minta makanan, bilang sama anaknya, "Nak, lo minta sama Allah, biar Allah yang bagi lo makanan." Emak yang tambah pintar, minta izin ke Ustadz Yusuf. Kamu nyapu di rumah orang mana begitu. Itu dia baru keren. Coba jadi santri zaman, siapa yang jadi santri model kayak aneh zaman dulu, santri kobong. Yang pernah jadi santri kobong, santri khidmat. Oke, ente pernah ya. Gimana caranya makan enak? Yang kerja, yang judulnya kerja. Kita bawa sapu, nyapu kampung, betul nggak? Kampung yang kita sapu. Kalau perlu kita bawa sampah, terus kita aurin depan rumah orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak kotor nih, saya bersihin ya. Jadi santri ngelihat mobil tamu datang kotor, kagak ada yang nyuci. Gimana? Aneh semalam ada tamu dari Nganjuk, Kertosono, mobilnya kotor, lah santri 1000. Nggak ada yang inget buat nawarin. Santri ayah gimana ini? Coba sini. Ini santri kita ini. Sini. Adnan, kamu diajarin apa di pesantren? Banyak Ustaz. Apaan aja? Al-Quran. Terus? Akhlak. 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 Iya. Terus diajarin yang sifatnya kehidupan nggak? Diajarin Ustaz. Apaan tuh contohnya? Bersih-bersih.
terus makan bareng, terus ya, banyak Ustaz. Adnan semalam ngelihat nggak ada mobil kotor tuh? Ngeliat Ustaz. Nah, ngelihat. Terus ada nggak terbetik pikiran pengen nyuciin? Ada sih tapi malum Ustaz. Lumayan. Ade apa?